Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Lavi Channel. Malam ini kita berkunjung ke rumah sahabat kita yang lagi usaha kecil-kecilan, yaitu usaha jual buah-buahan. Buat bagi para sahabat yang ingin usaha kecil, sahabat kita ini ingin membagi pengalaman, membagi ilmu, bagaimana caranya mengetahui buah yang segar yang bisa dijual ke konsumen. Nah, bersama kita adalah Bapak Tripujo yang baru mulai juga usaha, sudah berapa bulan ya kira-kira ya Pak Pujo ya. Nanti Pak Pujo yang akan menerangkan dari usaha, dari ya buat menambah income-nya di keluarga, serta mungkin meneruskan nanti jika nanti menjelang pensiun. Sekarang ini dia masih dalam status karyawan, sambil berjalan dia membuka usahanya. Dia ingin membagi pengalaman juga, cara memilih buah yang baik, yang bagus, yang super, yang premium, nanti bisa dijelaskan. Di sini kita udah bersama Bapak Tripujo. Selamat malam Pak Tripujo. Selamat malam Pak. Bisa menceritakan dari awalnya Bapak Tripujo berjualan usaha sambil berjalan lah. Mulai awal jualan itu di bulan April sekitar tanggal 20-an lah. Kita mulai awal berjualan itu, pertama belum tahu, belum pengalaman lah tentang buah. Karena pernah buah itu kadang-kadang kalau kita nggak paham, itu kadang-kadang kita beli banyak yang rusak, banyak yang kualitasnya kurang bagus, rasanya juga kurang bagus. Ya enggak, contohnya dulu pertama juga kayak semangka, kita belum tahu ya kan, juga banyak yang semangka itu awalnya begitu kita beli itu sebenarnya masih belum matang. Kalau kita beli di Kopo, kalau beli pasar induk ya kan, nunggu 2 hari baru biasanya gitu. Itu pertama pengalaman kita, dulu belum ngerti, kita belah, kita jual. Ya kadang-kadang kan konsumen banyak yang komplain ya kan, ada yang kurang manis, ada yang warnanya kurang cerah. Terus juga jeruk juga gitu, jeruk kita belum paham. Kita dulu beli jeruk, asal beli aja kan. Nah terus kita begitu dicoba memang manis yang dicoba ya kan, tapi begitu di bawahnya kadang-kadang ada yang kurang manis. Terus jeruk juga kita dulu awalnya gak paham. Nah rupanya jeruk itu ada kelasnya. Yang pertama yang kelas bawah itu namanya king ya kan. Terus kalau yang menengah itu super, yang bagus itu top. Emang harganya beda antara super, antara king sama yang top. Lebih mahal yang top, memang kualitasnya bagus. Termasuk juga buah naga. Nah buah naga juga itu juga perawatannya juga sensitif. Karena kalau kita penempatannya ditumpuk terus nggak disortir, nggak dicek, itu kadang-kadang kalau nggak diputer posisi buah naganya, kadang-kadang suka ada yang rusak. Nah, kalau buah naga kalau ada yang rusak itu ngeluarin cairan. Ngeluarin cairan itu nanti akan nular nih. Kalau buah ini kalau udah rusak akan nular, nanti yang lain ikut rusak. Itu awalnya kita kagak paham, lama-lama udah semakin belajar kita paham. Jeruk juga sama, jeruk kalau ada yang rusak kita harus rajin sortir lah artinya, rajin ngecek. Ya. Kalau ini Pak Tripujo, saya mau menanyakan, kalau jenis jeruk ini nih, ini namanya jeruk apa ini namanya? King, super atau premium nih? Top. Top. Jadi ikatan yang paling bagus. Jadi kalau beli itu di petinya ada tuh tulisannya. Top. Ada cetakannya. Ada cetakannya. Dari Gitu pasarnya. Ya. Kalau ini juga buah naga juga ada yang A, ada yang B, ada yang C. Kalau buah naga
yang kelas Ini bawah ada Jawara tulisan. itu, nah Jawara itu dari perkebunannya masing-masing. Oh, perkebunan. Ada yang CPO, ada yang Jawara, macam-macam lah kalau buah naga. Kalau yang Ya kelasnya itu A. oh kelas A, berarti Kalau yang bagus tuh kelas ya A. A, B, C. Kelas yang paling rendah itu yang C. Nah itu buah naganya kecil-kecil, gitu loh. Kecil. Nanti yang ini sedang. Nah rasanya juga pasti lebih bagus yang A gitu loh kan. Buah naga lebih besar, warna juga cerah gitu. Itu udah kalau misalkan di sini udah kelas atas, jadi juga kelas atas. Berarti udah jaminan ya kalau Ya. kita mau jual ke konsumen, Betul. istilahnya nggak ada komplainan lah gitu ya. Artinya kita jual ke konsumen itu yang kualitas buahnya yang bagus lah artinya. Kita jangan sampai konsumen itu kecewa. Oh, iya. Ya, karena kita kan konsumen itu kan maunya kan dia setiap hari harus apa pasti akan beli lagi kalau buah kita yang kita jual tuh bagus kualitasnya, rasanya juga sesuai yang dia inginkan nantinya gitu. Ini kalau udah kelas A, contoh kayak jeruk, kalau udah kelas A berarti udah pasti manis ya. Bagus, manis, Udah nggak dijamin nggak asem dah gitu nggak ya. asem. Kalau jeruk itu macam-macam, ada yang mereknya ada yang dari perkebunan KJ, ini kan AL, ada lagi yang nanti itu jeruk dari Medan, ada lagi jeruk yang dari Bali. Ya, ya. Oh, ada macam-macam itu kalau dari perkebunannya gitu. Jadi harus paham Kalau kayak contoh kayak apa tuh. pepaya, Ah, kalau begini bagaimana nih Pak Pujono? kalau pepaya Taruhlah kulitnya kurang mulus misalkan, Hmm. nah itu kan bisa konsumen juga belum tahu nih. hmm, Pepaya kayak ini udah matang nih kalau begini matang, nih. udah matang, matang ya. udah matang. Sebenarnya kalau paya itu biasanya yang lebih bagus itu paya California. Pepaya California. Ya, Nah, kalau kalau- ini jenis apa ini? Ini kalau di California, kalau California tuh meskipun warnanya hijau, itu udah manis kadang-kadang, tapi nanti dia prosesnya begitu pas nanti jadi kuning itu semakin manis, gitu loh. Itu makanya kemarin kita belinya juga nggak kuning banget, agak sedikit hijau. Kalau contoh kalau kayak semangka nih, ini namanya semangka apa nih Pak Tripujo nih? Kalau semangka semuanya sama lah, Sama ya? nggak ada apa jenisnya. Semangka itu ada ini semangka namanya semangka non biji tanpa biji. Kalau ada juga yang ada model semangka biji, yang model panjang itu. inul, Oh, gitu. itu namanya semangka inul. Oh, gitu. Semangka inul, itu semangka inul panjang itu biji banyak. Ada juga semangka yang besar begini yang pakai biji, tapi yang biasanya yang ada kayak apa putih hijau garis-garis gitu. Ya. Kalau ini semangka tanpa biji. Ini yang orang-orang yang suka kan semangka tanpa biji. Jadi dimakan gak usah repot-repot kan. Nggak ada bijinya. Cara Terus juga mengetahui kalau dia pengen tahu buahnya bagus enggak, pertama ya. lihat dari tangkainya. Oh, tangkai. Kalau tangkainya warnanya hijau, Ya. nah itu masih baru dipetik, belum mateng, belum merah. Kalau udah coklat, udah pucat Nah, gitu. kalau kayak gini tandanya apa nih Pak? Ini udah mateng, Udah matang ya. udah mateng, warnanya coklat gitu. Oh, Ada warna hijau, gitu ya, ada kayak layu betul di sini, gitu. Kalau saya cuma bedain ini aja gitu. Kalau dipukulnya banyak ragam. banyak ragam ya. Kalau Terus ada nggak Kak, ciri khas tekstur dari buah semangka ini yang misalkan uratnya apa gimana nggak gitu ada. selain itu nggak ada. kalau semangka nggak ada tekstur dilihat dari kulit. Biasanya dipukul sama ngelihat tangkai ini. Nanti Nah kalau melon sekarang melon biasanya ada wangi tapi pas Ya. di rumah terkadang kurang manis tuh gimana tuh? kalau melon biasanya serat ininya tuh keluar. Kalau dia masih belum Geredek-geredek gitu ya? geredek. Terus juga biasanya kalau dicium biasanya harum manisnya. Harum ya. Nah, Itu pasti udah manis tuh ya. Terus juga biasanya kita kalau mau beli melon itu biasanya saya harus nyobain dulu di sana. Kalau pedagangnya dibilang manis saya cobain, kalau manis saya beli. Iya. Kalau nggak manis itu kan buat jaga juga. Dia bilang Iya. manis nggak tahu nggak manis. Takut Ya. kita dikomplain sama pembeli ya. Pembeli. Makanya biasanya kalau yang langganan yang biasa kalau kita beli di sana
Oh dia udah bilang males juga kita cobain kasih biasanya. Oh gitu. Terus ada juga yang apa namanya melon, jenis melon, ada orang bilang nih melon jenis madu apa melon apa gitu. Ada biasanya ada. Ini kalau yang ini jenis melon apa nih? Kalau kemarin sih ini melon madu. Kalau ini? Apanya? Ini melon. Ini kalau melon untuk yang melon madu, melon biasa itu sama sebenarnya. Enggak bisa dibedain. Yang dibedain tuh melon yang warnanya kuning. Kuning. Nah, ada lagi melon yang isi apa dalamnya itu daging warnanya kuning. Nah, itu beda memang dari tangkainya beda. Tapi biasanya itu langka. Terus juga peminatnya juga kurang karena manisnya kurang. Kalau itu ini apa nih, buah apa ini? Ini namanya pir jambu. Pir jambu. Ini juga pir jambu langka biasanya. Langka ya. Jarang-jarang. Ini apa buah musiman kadang-kadang. Musiman ya. Ya bisa 4 bulan baru ada kadang-kadang. Enggak tiap hari ada, enggak tiap minggu ada. Kalau buah pir itu tiap hari ada, tiap minggu. Enggak pernah habis kalau di pasar. Apel juga gitu, apel juga tiap hari ada banyak. Oh ini apel apa nak? Ini apel Fuji biasanya. Apel Fuji. Kalau yang agak merah marun kelam gitu warnanya gitu tuh apa? Biasanya kalau merah marun tuh apel apa ya? Apel Amerika itu. Apel Amerika ya. Ini kalau gini manis nih, warna begini agak sedikit manis ya. Kalau apel Fuji ciri khasnya begini memang, warnanya begini. Kalau isinya kalau dimakan tuh agak bukan, kalau apel yang Amerika kan kayak kempes gitu kan. Kalau ini enggak, ini mengkel kalau ini makan juga renyah lah kalau makan. Ini sama ini buah sama. Buah pir sekarang kita Pak Tripujo. Coba gitu. Ini biasanya kalau kita mau beli itu pir yang namanya pir santuri. Nah, pir santuri itu nanti dia buahnya agak besar, lebih besar. Terus juga rasanya manis. Sedikit dari kawan kita yang berani berusaha kecil-kecilan di dalam jual buah-buahan ya. Memang pertama banyak jong dulu ya, Pak Tripujo ya. Lama-lama tapi kita mengetahui dari tekstur dari buah itu sendiri, dari kelas buah itu sendiri, dari mana asalnya, mana jenisnya. Lama-lama juga kita dapat ilmunya dari buah itu sendiri ya. Memang semua dalam perjalanan usaha juga perlu pengorbanan. Ini adalah terima kasih banyak nih Pak Tripujo nih atas waktunya nih Pak Tripujo. Sama-sama Pak Maulana ya. Ini untuk berbagi dengan yang lain. Takutnya ada yang mau wirausaha untuk jual-jual buah. Jadi tadi yang saya sampaikan itu informasinya yang lebih penting buat teman-teman. Jangan sampai nanti salah milih kalau buat milih buah. Itulah adalah Pak Tripujo membagi pengalaman ya tentang kalau sahabat juga ingin mau jual buah-buahan harus sedikit tahu dulu bagaimana kelasnya itu buah, kelas dari super, premium atau yang paling atasnya lah, ada kelas ABC juga ya. Pak Pujo juga ini belanja di Kopo Modern Cikampek Jawa Barat ya. Inilah salut buat Bapak Tripujo buat lanjutan nanti, jika nanti dia udah mulai pensiun, dia udah merilis dari sekarang ya. Mudah-mudahan buat Bapak Tripujo semoga dimudahkan rezekinya ya Pak Pujo ya, diberikan kesehatan ya Pak Pujo ya. Ini juga buat kawan-kawan kita juga nih Pak Putri Pujo deh ya. Iya betul, buat mereka kita berbagi. Ya, kita berbagi. Saya jangan takut rugi lah. Ya. Memang ada mungkin sedikit rugi, tapi harus terus lakukan, tetap semangat ya. Harus tetap belajar artinya kan, jangan patah semangat.
Dan juga banyak skill ya. Ya. Banyak trik bagaimana kita berdagang ya. Buah ini supaya banyak pembelinya, misalkan dari buah semangka ya, yang tadinya bulat, terus kita potong bagi 4, terus kita pastikan di fresh, di wrap juga gitu ya. Jadi biar yang bulat ada, yang potongan pun ada gitu. Itulah sahabat, cerita sedikit dari pengalaman sahabat kita yang usaha jual buah-buahan. Mungkin dari kita terima kasih banyak Pak Tripujo ya. Jangan lupa alamat Pak Tripujo ini berada di Perum BKR Bukit Kencana Residen. Ya, kalau sahabat juga ingin berkunjung, ingin berbagi pengalaman atau ingin bagaimana sih awal mulanya usaha gitu ya. Nanti Bapak Tripujo juga akan membagi pengalamannya lah gitu ya. Bapak Tripujo ini udah pengalaman udah setahun nih berjualan nih, usaha nih ya. Sahabat, kita cukup sekian malam ini ya Pak Tripujo ya. Semoga sehat selalu, sukses selalu Pak Pujo. Ya, amin. Terima kasih Pak Bono. Ya, sama-sama. Ya. Oke. Semoga kawan-kawan bisa mendapat hikmahnya, ambil pelajaran dari usaha kecil ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi belanja buah bro. Sama bocah bro. Jeruknya guys. Kita cari jeruk yang mereknya AL Top. Karena itu jeruknya bagus banget. Kalau di sini ada sawo juga ya, banyak tuh. Yang biasa saya beli ada. Oke. Lagi disortir. Halo sahai. Lagi sortir buah jeruk. Penjualnya si AA. Iya. Tuh bermacam-macam merek ya. Kalau ini AJ King, AJ Super. Nah, kita belinya yang ini ya guys. Ya, bilang apa? Makasih Om. Kita mau ngambil yang ini AL Top. Karena AL Top itu kualitasnya bagus, tidak mudah busuk, dan dia itu kulitnya itu awet. Walaupun mahal tapi yang penting kualitas ya, kualitasnya bagus. Hai guys, aku lagi di pasar induk bagi buah sama mama dan papa aku. Mama aku soalnya usahanya sama papa aku usahanya jualan buah-buahan guys. Papa misi aku. Ini mama guys. Dan ini papa. Halo pak. Hai hai. Habis ini kita beli apa? Strawberry. Oke, kita lanjut beli strawberry, beli jeruk. Kalau mau buat parcel ada ya. Hari ini kita belanjanya segini dulu guys, karena di rumah masih stok, masih ada stok. Jadi yang habis-habis aja kita belanjanya. Nih, ini bos buah kecil. Ini yang buah kecil. Iya, ini bos buah kecil. Iya. Itu mangga apa? Gedong. Kalau ini mangga gedong ya guys, cantik banget warnanya. Jangan sayang.
Kalau yang satunya harum manis ya? Cengkir ya? Yang satunya cengkir. Say hi. Say hi. Si A Aji.